Cuaca terpal juga kayaknya. Iya, tapi kita pakai tenda pramuka waktu itu sama tenda yang ada tulisan Teletubbiesnya juga. Sesuatu yang sangat indah sekali kalau di Lombok. Pasir ada, tanah ada, lumpur pun ada, batu, sungai. Iya. Itu beraung, itu masih ada tankernya dulu. Wah. Tapi kalau logistiknya nggak nyaman, logika nggak jalan. Berapa bapak yang tadi di bawah itu? Yang sudah jalan sudah bilang saya. Kalau masalah kostum nih kan, masalah kostum, saya lihat kok ada yang naik gunung pakai gengsi gitu, nggak kedinginan. Untuk sampah tolong diperhatikan. Dan pihak TNGR pun tolong, sampahnya sangat memprihatinkan banget di atas, dan kita juga siap untuk jadi relawan. Halo, kembali lagi bersama kami GoPod Go Home Podcast. Ya, edukasi, informasi dan hiburan bagi warga Lombok Timur. Ingat WiFi? Ingat cuaca lagi bagus sekarang. Ini gimana cuaca di teman-teman semuanya di rumah? Kali ini kita akan membahas dunia pergunungan nih, bagi teman-teman yang suka naik gunung, yang suka daki bukit. Nah, ini bakalan ada tips-tips menarik dari bintang tamu kita kali ini. So, jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin terus podcast GoPod. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita sambut saja. Beliau ini adalah Bang Pian dan Bang Opik. Ya. Oke, apa kabar Bang Pian? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Opik gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Saya dari tangannya udah agak keras ini. Wow. Keras. udah pengalaman sekali ini. Ya. Dari di pengantar kita udah ketemu bagi teman-teman yang penasaran nih dunia pergunungan nih. Jadi kira-kira pengen dong teman-teman tahu gimana pengalaman nih dari masing-masing, dari Bang Pian sama Bang Opik nih. Mungkin Bang Pian dulu deh, Bang Pian dulu ya. Baik. Udah naik gunung, berapa macam gunung udah dinaikin gitu. Wow. Baik, terima kasih untuk GoFood yang sudah mengundang kami ke sini. Terima kasih buat teman-teman dan tim. Pengalaman untuk naik gunung itu ya lumayan lama. Dan itu pertama naik gunung itu di Rinjani. Di Rinjani lebih duluan beliau malah daripada saya. Dia itu 98, saya 99. Telat keluar 1 tahun berarti. Betul, karena dia waktu naik itu saya nggak ikut masalahnya. Memang saya diajak, cuman waktu itu ada kegiatan lain sehingga saya nggak bisa ikut. Oh gitu. Jadi lebih pengalaman beliau daripada saya. Tapi jam terbang lebih tinggi saya daripada beliau. Gitu. Jadi pertama itu saya 99 itu naik ke Rinjani, dan itu memang peralatan masih minim ya untuk di kabupaten di kita di Lombok Timur khususnya, karena memang waktu itu untuk jual peralatan pun jarang. Akhirnya dengan salah satu rental juga nggak ada, ya salah satunya ya pinjam ke teman, dan itu pun nggak terlalu safety banget. Dan itu bisa tenda pramuka di bawah Rinjani kan tahu sendiri cuaca di Rinjani juga kayaknya. Iya, tapi kita pakai tenda pramuka waktu itu sama tenda
yang masih ada paralon, pakai paralon dulu, pipa air yang pakai paralon itu sudah minim banget, yang ada tulisan Teletubbiesnya juga. Itu luar biasa mengesankan itu. Makanya sampai saat ini saya nggak berani kalau orang naik gunung terus bawa tenda yang seadanya, ya saya hanya mengingatkan supaya jangan memakai itu lagi. Karena pengalaman. Iya betul. Cuman ya kita bersyukurnya waktu itu cuaca lagi bagus, sehingga ya kita ke backup sama cuaca. Gitu. Jadi ya pengalaman sih ya kalau di Rinjani ya alhamdulillah sih pengalaman cukup baik ya. Selama kita memanage manajemen perjalanan segala macamnya, kalau kita memang bisa memanage itu insya Allah aman. Tapi bagi rekan-rekan yang baru mau naik gunung terus diajak temen atau bagaimana ya diperhitungkan dulu, artinya yang mengajak siapa, terus kelengkapannya apa saja yang harus dibutuhkan, yang dibawa apa aja, yang harus yang harus diperhatikan itu. Persiapannya harus benar-benar matang, Bang. Kita skip dulu ya masalah perlengkapan ini nih. Iya. Nanti kita ulik lagi setelah. Baik. Kita lanjut dulu, habis Rinjani nih gunung apa lagi nih setelah? Saya habis Rinjani saya ke Kerinci. Habis dari Kerinci saya ke waktu itu ke Dempo itu di Palembang. Berarti masih satu wilayah berarti ya, atau bukan satu pulau lah mungkin. Satu pulau cuma beda wilayah. Dia di Palembang itu bisa, kalau di Kerinci itu kan udah dulu masuk ke Jambi. Jambi bisa masuk Padang juga di Prabumuli. Dan geser ke timur lagi itu masuknya ke Dempo itu di Palembang dan itu Palembangnya pinggir banget di Lahat, di Pagar Alam namanya. Kemudian habis dari Dempo saya ke Gunung Gede itu di Bogor ya, Bogor di Cibodas. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti kenal lah yang namanya Gunung Gede, apalagi orang-orang Jakarta yang daerah-daerah Jawa pasti udah kesana lah. Saya yakin itu, karena memang satu waktu itu saya ekspedisi dari Kerinci, Dempo, terus ke Gede Pangrango. Habis Gede Pangrango saya ke Slamet, Gunung Slamet di Purwokerto. Jawa Timur ke Jawa Tengah Purwokerto. Tadi Jawa Barat, Jawa Tengah. Betul. Jawa Tengah, kemudian habis Purwokerto saya naik Gunung Slamet ke geser lagi ke timur ke Sindoro Sumbing, habis Sindoro Sumbing Merapi ke Semeru, habis Semeru ke Agung, kemudian balik lagi ke Rinjani lalu kemudian ke Tambora. Betul. Berarti udah berapa gunung tuh? Kalau dihitung ada dia 10 tuh. Bisa 10. Karena waktu itu juga yang kaki itu nggak ada masalahnya. Itu termasuk di Papandayan juga, udah di Garut. Yang paling tinggi tuh yang Kerinci ya. Ke timurnya lagi habis di Semeru itu saya ke Raung di Banyuwangi ya, jalur Kali Baru. Dulu waktu itu masih kita bikin jalur sama anak Pataga waktu itu, dan saya dari Lombok itu bertiga waktu itu yang ekspedisinya ke situ. Itu ada Bang Kepes sama Bang Agus dari Gempar waktu itu. Ya. Mungkin kita pindah sebelah lagi. Mungkin lebih abang saya nih, masalahnya dia yang lebih duluan naik gunung daripada saya. Mungkin ceritain dulu ke teman-teman Gopar, mungkin siapa tahu ada yang pengen tahu dah berapa gunung yang udah didakin.
Kalau saya cuma satu sih. Ah, Tapi 3 kali. 3 kali. Nah, Menarik ya. menarik nih. Terus, Mau Rinjani aja. oh gini Rinjani. Iya. Oke. Pas mau ikut sama Bang Pian dulu, saya ketinggalan. Nah, Oh, itu itu aja. dikit jadi. Itu 99 ya? 98. Oh, 98 lah ya, dia 99. Pengalaman yang dulu 98 itu masih kita pakai kayu dulu, Bang. Kayu bakar. Oh gitu, nggak ada kompor ya. Iya ya, nggak ada kompor. Bang. Ada sih kompor tapi nggak ada tempat minjem dulu. Masih benar-benar amatir. Ya, berarti masih alami itu Alami. benar-benar. Karena memang gini Bang, kalau boleh saya tambahin, tempat meminjam alat dan untuk membeli itu kita dulu ya dibilang kalangan grassroots ya, kalangan grassroots yang memang belum bisa untuk membeli suatu barang outdoor itu dengan mudah. Mungkin harganya juga mahal ya kalau. Harga mahal, kedua Bisa. yang jual juga jarang Bang. Dan di sini hanya di Mataram, kalau dulu belum ada di sini. Iya. Kalau dibandingin dari banyak gunung nih yang udah dicoba nih, kira-kira pengalaman nih ya, karena gunung itu ya banyak tantangannya juga kan. Mungkin pengalaman yang paling menarik ya, kita bahas pengalaman yang paling menarik nih di antara itu yang kalau yang menarik dulu ya, nanti susah-susah belakang. Iya, Bisa orang tertarik iya, untuk naik gunung, tapi pesannya jangan hanya menarik saja, Iya. tapi dilihat dulu tantangannya seperti apa, jalannya seperti apa, berapa durasi naik gunungnya. Kan dulu tiap gunung itu kan beda-beda. menariknya dulu makanya. Nanti biar Betul. susahnya belakang, mas Susahnya belakang, tapi jangan sampai dikesampingkan susahnya. Iya, nanti kita bahas khusus yang susahnya nih. Betul. Kira-kira dari gunung nih yang paling berkesan lah, mungkin yang paling berkesan di antara dari Rinjani, tadi Gunung Bromo, Gunung Selamat dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi sih mungkin berdasarkan yang dialami ini, yang mana nih kira-kira yang paling berkesan nih, kayaknya yang diingat gitu. Biasanya yang paling berkesan itu diingat. Yang paling berkesan itu tetap Rinjani. Rinjani ya. Dari segi apanya dulu? Dalam segi hal pertama, keindahan. Kedua, dalam segi air juga kita nggak terlalu susah. Terus yang ketiga itu kita lebih lama. Bukan lama dalam arti kita berlama-lama ya, enggak. Maksudnya durasinya memang agak lama, istirahat juga bisa lama. Artinya kita tidak terlalu capek. Bukan kita nggak terlalu capek, cuman kita bisa istirahat dimanapun dan sangat luas tempat istirahatnya juga, dan disuguhkan dengan sesuatu yang sangat indah sekali kalau di Lombok. Pasir ada, tanah ada, lumpur pun ada, batu, sungai, Iya. Tanah juga ada. savana ada, hutan ada. Jadi nggak salah sih kalau katanya siapa namanya yang Bang Rocky Gerung gitu yang paling berkesan itu memang ya Rinjani sebagainya. Iya. Kalau misalnya yang paling berbahaya nih, tadi kan udah yang paling menarik nih Rinjani, yang paling berbahaya. Kalau yang paling berbahaya itu tergantung individu ya. Oh iya, tergantung individunya, karena setiap gunung itu pasti ada sesuatu yang blank, ada sesuatu jalur yang memang
eh, berbahaya untuk dilintasi oleh seorang pendaki, tapi itu akan gugur kalau kita mematuhi aturan, tahu jalurnya bagaimana dan persiapannya matang. Jadi di Rinjani termasuk di Timbalu, jalur Timbalu, jalur selatan itu termasuk berbahaya banget. Oh gitu. Karena militer tebing dulu, baru kita ke danau. Ya termasuk di Pelawangan Sembalun pun turun ke danau, ya kalau kita nggak hati-hati juga bisa-bisa out juga. Terus kemudian itu di Raung itu di Jawa Timur, di Banyuwangi itu karena memang kita harus climbing. Oh berarti Kita melewati 3 puncak dulu. Itu puncak Sejati, puncak Raung, puncak 17, puncak Tusuk Gigi, lalu kemudian puncak Sejati. Dan itu harus kita memakai Karmantel, harus lengkap untuk alat climbingnya. Itu yang cuman 2 itu aja sih yang memang sangat ekstrim ya. ya bagi pemula lah, artinya kalau bagi pemula kan harus banyak pengetahuan kayak tadi. Betul. Nah, kalau masalah ini nih, kalau biasanya kan kalau di gunung kan kita kadang berpikir oh banyak binatang buas gitu kan. Nah, yang paling banyak binatang buasnya dari sekian gunung nih, dari pengalamannya kira-kira gunung mana nih? Mungkin jadi pengalaman bagi teman-teman. Betul. Yang ada binatang buasnya cuma yang saya pernah datengin ya. Iya. Itu di Raung, itu masih ada tenternya dulu. Wah, Tenter itu di Raung itu masih ada, dan memang habitatnya di situ ya. Terus yang kedua itu di Kerinci ada, itu macan masih ada di situ di Kerinci. Tapi alhamdulillahnya saya nggak pernah ketemu. Kalau di Kerinci dan Raung itu memang habitatnya memang di situ. Cuman hanya dulu teman yang pernah dengar raungannya, cuman ya sukunya saya enggak gitu loh. Jadi cuman kalau binatang buas ya cuman ada di Sumatera sama di Jawa biasanya. Iya. Terus kalau masalah apa namanya tadi binatang buas ya. Nah, kalau misalnya kan gunung ini kan identik sama dunia mistis ini, dunia mistis. Jadi kalau misalnya kita naik gunung itu sebenarnya beneran mistis atau memang kita kan nih yang kurang apa istilahnya itu kurang persiapan atau apa? Nah, kira-kira memang mistis apa enggak, atau memang karena kita nih yang kurang paham tentang pengetahuan tentang naik gunungnya gitu. Oke. Ada 2 hal bang. Mistis itu benar ada ya, dan faktor internal pun ada itu. Ya makanya di gunung itu kan ada faktor eksternal dan internal. Oh gitu. Iya. Ya kemudian kalau kita berbicara mistis, setiap gunung itu pasti ada mistis. Dan mistis itu bisa dikesampingkan ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang berbicara bukan mistis bisa iya. Kenapa? Karena setiap kita mau mendaki itu ke dalam kondisi yang tidak pas, tidak pasnya kalau kondisi badan capek, terus kemudian jalan malam, persiapan air, makanan tidak ada, ya akhirnya kalau kita kelaparan di jalan, terus jalan malam, kan itu bisa berhalusinasi jadi, karena capek, lapar, dan bisa mengakibatkan hipo juga iya, halusinasi iya, kemudian itulah yang menyebabkan orang berbicara mistis kemudian, karena sudah akal sehat kita sudah nggak main di situ.
Kenapa saya bilang begitu? Oke lah, kita capek. Tapi kalau kita mau meredam ego kita untuk istirahat, ngecamp, dan persediaan kita cukup, saya rasa aman-aman saja, insya Allah. Tapi kalau persiapan kita tidak cukup, itu yang membuat kita menjadi halusinasi, ada setan lah, inilah, padahal dalam kondisi kita capek itu kan otak sudah tidak normal lagi berpikirnya. Akhirnya semua, aduh ini jin lah, kerasukan lah, segala macam lah. Sebenarnya itu kan masalah badan butuh asupan makanan sebenarnya, makanan dan minuman. Jadi ya ada hal-hal yang menarik sih sebenarnya, masalah mistis dan enggak itu ya. Tapi lebih cenderung memang rata-rata dimanapun pasti ada mistis. Cuman mistis itu akan terbantahkan ketika perut kenyang. Seperti guru Mars juga itu. Iya, apa lagi? Akhirnya kan kita berpikirnya logis lah ya, kalau kita kondisi perut juga aman, asupan gizi dan protein aman. Banyak itu. Jadi kalau logistiknya nggak nyaman, logika nggak jalan. Nggak jalan, Bang. Makanya setiap logistik aman pasti logika jalan. Jadi itu makanya teman-teman ya nanti lah kita kesampingkan dulu lah bisnisnya. Bisnis itu di mana-mana ada, cuman hanya saja ketika kita jangan sampai ketika kita jalan mendaki gunung atau naik bukit segala macam itu jangan sampai malas makan dan jangan sampai malas bawa logistik, karena itu sangat penting sekali buat para penggiat naik gunungnya. Mungkin Bang Opik mau tambah ini masalah. Nah, beliau sudah sendiri Bang. Nah, gimana itu? Saya itu pas naik itu pertama kali itu ya. Ya. Itu waktu di pos 2 itu dulu Bangnya dulu. Mau masuk market di pos 2, saya dengar kayak ada orang nangis itu. Kayak orang nangis. Cewek nih. Cewek. Terus itu semua orang dengar, bukan sendirian orang. Terus kita pindah ke atas waktu itu, kita udah di atas saja, jangan di bawah sih bilang teman-teman. Kita pindah ke atas, baru agak beda suaranya. Pas malam itu jalan, kita ngecamp, pas paginya berjalan. Pas jalan itu ketemu sama orang tua. Ada teman yang satu si Anto ya. Dia yang nyapa orang lah, dia mana? Betul, gitu kan? Ada, betul. Soalnya dia cuma saya sapa dulu aja kan Cemara Siu waktu itu. Pas di Cemara Siu, saya ketemu sama orang itu. Padahal dia lagi turun. Dia di atas juga Saya atas, ketemu saya. Ya, saya bukan menentu ya. Bapak yang tadi di bawah itu, yang sudah jalan sudah bilang saya, itu kurang mistiknya saya. Seperti itu, sama di dulu namanya di Segalana. Orang kalau bilang hujan, pasti hujan. Iya. Dulu, hujan dulu. Langsung kan orang hujan itu seketika Tiga pasti berbelanja. pasti dekat mungkin malaikat itu Saking atasnya sama yang itu bisa kerja gitu. kalau kamu nggak tahu saya Sama ini juga kalau misalnya di jalan nyebut nama gitu, nah ya gimana itu mistisnya? Katanya kalau misalnya naik nggak boleh manggil nyebut nama gitu ya. Nah itu maknanya apa itu? Kalau kita manggil nama, karena mungkin dari pengalaman, karena orang dia
yang apa namanya? Yang muncul itu aku itu yang punya nama itu yang menyerupai itu bahayanya. Nah, gitu lah. Iya. Bahasa-bahasa kode-kode di alam bebas lah. Dan satu juga pampian tempat alumnya anehnya juga waktu itu malam itu saya ketemu mata air besar sekali mata air itu. Kita kan boleh akan 6-7 botol kita isi penuh botol air minum ini. Pas pagi subuhnya itu kita mengambil air, nggak ada sudah air. Paginya subuh itu nggak ada air. Itu sudah itu bisnisnya. Berarti kalau Bang Opik ini sering banyak nemu hal-hal di luar logis lah. Iya, bisnis. mungkin lapar. Mungkin apa yang apa? Normal. Kalau dulu memang agak merinding ya kalau punya. Masih sakral, masih sakral karena memang kalau dulu memang saya juga sering kalau di pos 2 di kami juga sering kalau dulu ya di tahun-tahun di bawah 2007 lah itu masih kental banget dan masih baginya juga di dalam sekolah anak itu banyak banget gitu masih banyak dan sekarang mulai 2007 itu baru kita total. Sampai segini deh. Dulu masih lemah. Karena kalau dulu kan kita naiknya lewat bawah banget dari pos kita jalan kaki. Nggak kayak sekarang kan pakai pick up sampai ada yang sampai kanan sapi bahkan bisa naik ojek sampai pos 2 kalau sekarang. Dulu kita naik Rinjani itu paling tidak kita kalau naik itu sebelum kita ke Pelawang itu paling enggak kita ngecamp di pos 2 atau pos 3 baru besoknya kita lanjut ke Pelawangan. Masih berasa lah anunya. Masih berasa trekkingnya masih berasa banget lah. Jadi kalau misalnya semakin lama kan semakin banyak peminatnya nih gitu. Terus mungkin di luar topik ya saya berbicara bertanya gitu lah. Tadi kan kalau nggak tahu nih akan terjadi pendak nih ya kan? Iya. Gimana pendaknya ketika misalnya kereta gantung nih misalnya nih. Tadi kan mau diadain kereta gantung dari pengalaman atau pendapat ya. Jadi ya bisa setuju bisa enggak dari teman-teman kan gitu kan tergantung opini masing-masing ya. Dari Bang Pon kira-kira kalau kita secara ini tidak menerima ya adanya kereta gantung di Rinjani karena memang perkaranya itu mungkin itu akan merusak. Itu satu. Kedua mata pencaharian orang itu kan pasti akan terganggu, akan tergerus oleh kereta gantung. Iya. Dan yang mendapat income-nya dari kereta gantung itu kan bukan kalangan bawah. Mereka yang berinvestor pasti dan pasti pejabat udah pasti sudah itu gitu ya. Dan pejabat yang memberikan izin itu saya rasa orang goblok ya. Itu goblok banget. Ayo kita diskusi masalah itu ya. Jadi kan kalau ini kan bisa setuju bisa enggak gitu kan. Tapi bebas lah. Bagaimanapun kita tidak setuju permasalahannya kalau kita tidak bersatu itu akan terjadi masalahnya. Kalau segelintir orang yang tidak setuju, bagaimana dengan orang yang memegang pemerintahan saat ini? Kalau mereka bilang iya dan memberikan izin, otomatis itu akan terjadi, Bang. Iya. Dan dampaknya besar sekali itu. Dampaknya ke anak cucu kita juga, ke anak-anak kita, terus ke teman-teman yang memang
mata pencahariannya di situ akan tergerus oleh Iya. kereta gantung. Berarti dari sisi Bang Pian nih mungkin Tidak setuju, tidak setuju sekali. kalau Bang Opik gimana nih sebagai apa pelaku lah di dunia pendaki? Saya juga kurang setuju Bang saya. Oh gitu. Ya kurang lebih sama kayak Bang Pian. Jadi Kasihan teman-teman yang cari rezeki sama dari gunung. Ada porter kan, iya. udah dapat lagi kerjaan, Hmm, termasuk ojek. iya. Iya. Itu sih Bang. Ya. Jadi kalau masalah pendapat kan bebas lah. Bebas. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Yang penting ya gimana win solusi sih sebenarnya gitu kan. Terus pengalaman dari naik gunung sudah. Nah, kalau lihat fenomena yang sekarang tuh memang peminat untuk orang naik gunung tuh banyak banget nih. Kalau kita lihat data yang orang mau naik gunung itu kan sampai antre, bahkan dia harus booking tiketnya nih gitu. Nah, bagaimana pendapat dari abang masing-masing ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan sama teman-teman yang mau naik gunung nih? Mungkin dari segi pengetahuan mendaki mungkin kan ya kalau saya mau pengen naik gunung langsung naik nih gitu kan. Kadang-kadang kalau masalah apa yang perlu dipersiapkan atau apa dan lain sebagainya kan masih belum ada lah yang pengetahuan kayak gitu. Nah kira-kira apa yang perlu dipersiapin sebelum kita naik gunung? Ya kalau teman-teman yang belum sama sekali naik gunung itu yang perlu dipersiapkan ya utamanya fisik ya. Fisik terus yang kedua finansial juga harus oke. Ya. Karena finansial ini mendukung banget. Karena apa? Karena setiap pendakian itu pasti membutuhkan suatu dana. Ya, logistik Entah itu logistik belum. Kalaupun teman-teman ingin naik gunung dengan cara instan gampang saja yang sekarang. Bisa private trip ada open trip juga. Sangat gampang yang sekarang karena semuanya sudah dikasih jalan masing-masing. Pertama kalau misalkan kita mau naik gunung dengan tiket umum, kita bisa memakai Airbnb, tinggal booking tiket lewat situ. Kalaupun tidak ada, tinggal ikut open trip. Kalau tidak ada open trip, ya bisa private trip. Kalau private trip, Private trip itu lumayan mahal dan itu tidak ada lumayan mahal, tapi memang servisnya juga oke. Kalau open trip itu lebih dari 10 orang ya, 10 orang ke atas, karena dia hitung budget, tapi hanya saja kalau open trip itu kan kita gabung sama orang lain. oh berarti kalau open itu kelompok lah modelnya, satu kelompok. Kalau Itu dia dari mana-mana, entah itu dari Sumatera, entah itu dari Sumatera, entah pokoknya seluruh Indonesia yang ikut open trip itu yang kebetulan pada saat itu tanggal yang gabung sudah jadi satu, dan itu sudah ditanggung porternya segala macam, tinggal bawa barang pribadi saja. nah mungkin dari segi tarif nih boleh nih di spill kan. Oke. Biasanya kan kalau tidak salah Bang Pian nih direktur PT apa namanya? Waduh,
PT apa namanya itu yang Kilimanjaro Adventure. Nah, bisa di-spill berapa? Kalau untuk private tripnya itu kalau 3 malam 4 hari itu biasanya kita 3,5 juta. Oh gitu. Itu per orang ya, minimal 5 orang. Minimal 5 orang. 5 orang, karena semuanya sudah kita siapin, tinggal bawa diri aja naik. Iya, iya. Semuanya sudah insya Allah oke lah ya, dari servisan insya Allah. Terus kalau dia 2 malam 3 hari itu 2,5 ya, 2,5, 2,500.000. Kalau yang 2 malam 3 hari. Kalau yang open trip lagi nih lebih murah lagi kan? Oh gitu. Karena memang digabung jadi satu. Open trip itu ada yang 3 malam 4 hari, ada yang 2 malam 3 hari, dan itu masing-masing beda harga ya. Kalau yang 3 malam 4 hari itu kemarin kita buka harga 1,5 ya. 1,5 per orang. Kalau yang 2 malam 3 hari itu 1.100.000 per orang. Dan itu hanya saja bedanya open trip dengan private trip itu memang servisan sangat beda banget. Artinya Anda puas, kami lemas. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat dari daftar kunjungan dari situs Gunung Rinjani itu banyak sekali peminatnya gitu. Apalagi yang sekarang itu kadang-kadang anak-anak muda itu banyak yang apa namanya satu hari itu TikTok. Nah, jadi banyak yang sekarang ikut tren TikTokan dari daki bukit tanpa persiapan. Nah, kira-kira apa pendapat dari Bang Pian nih masalah TikTokan nih? Kalau TikTok sah-sah saja dan menurut orang yang mampu ya menjalankan itu. Pertama, orang TikTok itu kan kita harus tahu dulu nih TikTok itu seperti apa. Oh gitu. Jalurnya seperti apa. Terus kemudian apa pengertian dari TikTok itu? Iya. TikTok itu kan tanpa kita bermalam. Artinya Enggak weekend. Artinya kita langsung bolak-balik. PP. Bukan Pol PP ya. Jadi kalau kita berpikir TikTok itu untuk penggiat yang terakhir ini, itu mungkin bagus, karena mereka sudah terbiasa dengan olahraga lari di bawah segala. Terus yang tidak pasnya itu mengajak orang yang tidak terbiasa dengan TikTok, ngajak pacar lah, ngajak temen lah, kemudian kan ini perlu dipertanyakan yang diajak. Oh gitu. Dia sudah terbiasa apa enggak? Kalau belum terbiasa, ya jangan coba-coba maksudnya Bang. Karena mereka kan biasanya hanya membawa snack untuk di jalan sama minum. Dan itu pun pakaian mereka nggak bawa. Iya, berarti artinya pakaian ganti loh. Itu kan yang dipakai itu cuma satu toh, bolak-balik. Iya. Kalau misalnya hujan, kalau misalkan hujan bagaimana? Kan harus dipersiapkan itu. Dan harus tahu cuacanya pada saat melakukan TikTok. Jangan sampai pas hujan juga mau TikTok kan bunuh diri paksain lagi. Iya, jangan sampai teman-teman yang di luar sana atau teman-teman yang di area Lombok ya, jangan sampai ngajak teman TikTok kemudian lalu berdampak ke teman yang kita ajak. Yang notabene tidak terbiasa dengan trail running atau TikTok. Itu kan orang-orang yang melakukan TikTok itu kan orang yang sering lari tiap hari. Iya. Lalu kemudian kita ajak anak yang tidak terbiasa dengan hal itu kan kaget jadinya banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Pingsanlah di jalan, jadi beban lah. Teman yang kita ajak, ya harus
pikir-pikir dulu lah sebelum melakukan yang namanya TikTok ya. Iya, iya. Mungkin itu saja sih Bang. Mungkin ada tambahan mungkin dari terkait dengan dunia pertektokan nih. Kalau Sudah lengkap kayaknya itu. udah cukup ya. Nah kira-kira saran Untuk siapa nih yang TikTok untuk mendaki gunung atau apa nih? ya, kita bahas tentang dunia gunung, ya saran tentang teman-teman yang mendaki nih kayak Oke. mungkin sentuhan sebagai orang dari gunung, kalau orang tektokan kan beda cara. Manajemennya pun beda. Oh iya. Manajemen beda, sangat beda sekali. Ketika orang mendaki gunung kan manajemen perjalanannya, logistiknya kan beda Bang. Ketika orang TikTok juga beda. Nah, yang harus gitu wajib disediain kita tektok sama yang naik gunung tuh apa aja nih gitu. Kalau naik gunung itu ya terutama sih perlengkapan pribadi ya, utama itu banget ya, kayak sleeping, jaket, kaos kaki, kaos tangan, kalau ada bak, kalau ada slayer, entah ada yang berslayer bajunya doang di dalam, baju ganti segala macam, itu kan harus banget. Dan itu utama banget kalau dalam pendakian. Iya. Tapi kalau tektok cukup apa aja nih gitu, karena dia nggak ngecamp kan gitu. Paling Kalau TikTok saya rasa kalau memang itu terbiasa dengan TikTok ya paling enggak kan air itu utama, sama makan makanan ringan sekedar buat di dalam itu sudah cukup kalau memang orang terbiasa dengan TikTok. Kalau orang yang belum terbiasa dengan hal seperti itu mungkin mending pikir-pikir dulu, atau kalau memang memaksakan diri minimal sudah itu air sama ya, entah itu coklat, entah itu roti atau apa buat di jalan, persiapan di jalan, harus ada backupan logistik lah untuk buat di jalan. Ya kita kan nggak tahu kondisi di jalan kita bagaimana, entah kita keselir ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Ya yang namanya kita di alam bebas kan kita nggak tahu faktor-faktor di luar sana bagaimana. ya. Itu sih Bang. Kalau Bang Upik mungkin ada tambahan yang mau dikasih saran ke teman-teman yang tektokan lah gitu, supaya jangan terjadi ini sih sebenarnya, kita kan hindarin kecelakaan atau misalnya musibah gitu kan. Iya. Kira-kira yang paling penting banget nih gitu yang harus dipersiapin. Ada yang pengalaman temannya. Ya, Bawa teman yang pengalamannya biasa. oh gitu, harus punya temen orang yang berpengalaman Yang gitu. pengalaman. Iya, iya. Minimal itu Ya. orang yang pengalaman. Terus yang kedua paling tidak latihan fisik dulu sebelum berangkat. Ya minimal jogging 1 minggu sebelum berangkat. Itu minimal sudah itu. Terus kemudian persiapan apa aja yang harus dilakukan. Terus yang mengajar pun harus mempersiapkan mental untuk membackup teman-temannya yang memang belum tahu tentang yang namanya TikTok. Jangan sampai terjadi kalau memang tidak bisa, artinya kalau di jalan sudah memang tidak mampu, mungkin balik Gitu. cari aman. Kita bukan cari sosokan ya di gunung ya. Ya. Yang namanya kita cari happy bukan cari penyakit ya. Yang namanya di gunung itu cari happy bukan cari penyakit. Jadi ya itu harus diperhatikan itu sama teman-teman yang memang penggiat TikTok. Yang utama itu yaitu pertama persiapkan fisik, mental, kemudian logistiknya pun harus memang memadai. Dan memang kalau TikTok itu kan makan makanan padat yang memang kita makan sedikit tapi dampak ke badan itu luar biasa gitu loh Bang. Iya, iya. Jadi ya harus dipilih-pilih juga makanan juga. Terus yang
yang terakhir itu sampah, Bang. Iya. Kita berbicara sampah di sini karena memang kadang teman-teman ini kan hanya memakan lalu kemudian main buang-buang saja sampahnya. Kalau memang tidak sanggup untuk membuang sampahnya, mending makanannya dimakan saja sekali sebagai musuh. Kan gitu, Bang. Boleh. Jadi mereka tidak bikin sampah lagi di gunung karena ya jujur saya pribadi prihatin banget tentang sampah ya yang ada di gunung, baik itu di bukit juga, karena sekarang ini sampahnya wow kan. Iya, karena banyak sekali. Iya. Kalau masalah kostum nih kan, kalau kostum saya lihat kok ada yang naik gunung pakai gengsi gitu, nggak kedinginan gitu. Nah, kira-kira paling tidak yang standar lah, apa kira-kira yang dipakai kostum nih, karena jangan sampai kayak tadi itu pakai pakaian yang enggak pas gitu nih. Oke. Ya, Terkait masalah UGNC mau pakai legging segala macam, ya, no problem, Bang. no problem ya. No problem, selama itu nyaman dipakai. Terus kemudian kalau kita mendaki gunung kan nggak ada masalah ya, karena setiap kita ngecamp nanti kan ganti baju, Iya. ganti baju segala macam. Terus TikTokan, Kalau tektokan itu bagus sih sebenarnya. Kalau saya bagus karena ringan ya, gerak otot dan segala macam ini bebas. Cuman yang jadi persoalan itu ketika mereka tidak mampu di jalan, kemudian dimaksakan turun dalam kondisi cuaca sudah gelap, itu yang menjadi persoalan, Bang. Mereka tidak bawa tenda, mereka tidak bawa baju ganti. Nah, itu yang menyebabkan hal-hal aneh terjadi ya, termasuk kecelakaan. berarti bebas lah kalau masalah fashion ya. Fashion itu tergantung dia tektok apa naik gunung. Naik gunung itu kan mending cenderung yang agak longgar. Ya walaupun ada ketat tapi kan karet ya. Kalau kayak legging segala macam, UGNC segala macam itu kan masih enak lah untuk dibuat jalan. Jadi ketika dia ngecamp kan masih bisa ganti pakaian segala macamnya. Atau mungkin gini, Bang, saya gelang mungkin konten kayaknya. Oh gitu, iya mungkin. Konten ya. Ya makanya pergi kostum, nggak kedinginan juga pemikiran. Iya. Kalau standar kita untuk pendakian itu kan memakai yang agak longgar. Kalaupun ketat ya kayak legging nggak ada masalah. Yang penting nanti backupan baju gantinya ada iya. Itu yang terpenting, Bang. Masalah makanya manajemen pendakian itu atau manajemen perjalanan untuk pendakian itu sangat penting banget. Itu dipelajari, terus kemudian manajemen logistik segala macam, waktunya kapan kita harus turun, harus naik, dan ketika teman-teman kita ya yang namanya kita di gunung kan bermacam-macam karakter ya. Jadi ketika kita berkelompok, ada seseorang atau teman kita yang sakit ya jangan ditinggalin. Ya paling enggak temenin sampai pulih, bisa dilanjut apa enggak, kan kita cari hati bukan cari penyakit, Bang. Iya. Itu yang penting. Soalnya kalau orang naik gunung tuh orang nyiksa diri. Nyiksa diri. Ya artinya kan ada orang yang kayak ngomong kayak gitu. Oh iya, itu karena orang yang tidak pernah naik gunung gitu. Melakukan pendakian, iya. Karena tidak pernah nikmatin lah. Betul. Ya kan berbagai macam cara kita untuk menikmati ya. Iya. Mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan. Iya. Entah itu di gunung kita kan tadabbur alam bisa. Oh iya. Ya tergantung niatan awal tadi. Kalau kita hanya untuk
gaya-gayaan yang penting di rumah aja deh. Di rumah. Kemarin kalau tidak salah akhir-akhir kemarin ini kan Iya. banyak sekali yang terjadi masalah kebakaran, terutama Gunung Anak Darah kalau tidak salah. Oh iya, saya pernah dengar itu, Pak. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi gitu yang menyebabin kebakaran itu? Secara fakta sih belum tahu saya sih Bang sebenarnya, cuman karena memang ini musim panas dan memang kondisi rumput-rumput kan kering Bang. Jadi tapi kalau saya lihat dari fenomena ini sih kayaknya ada yang bikin ini bukan asumsi ya, bukan nuduh siapa. Iya, Nanti pihak kepolisian iya. gitu ya. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran itu. Oke. Karena ada, misalkan kalau dia siang atau masih sore itu bisa gesekan rumput bisa. Oh, Bisa saking panasnya, iya. Kalau dia keras angin itu bisa menyebabkan terjadinya api kebakaran. Terus kedua bisa puntung rokok. Puntung rokok yang memang belum dimatiin lalu dibuang bisa. Sisa-sisa api unggun pun bisa menjalar karena kalau posisi rumput kering, jadi akar-akarnya bisa masuk Bang. Ya. Jadi bisa bikin api juga bisa, menyulut api juga bisa. Kalau dalam posisi bukit atau gunung itu lagi kondisi kering banget. Apalagi sekarang dengan cuaca yang sangat panas, belum sempat hujan. Iya. Mudah-mudahan. Jadi ya semoga saja teman-teman yang melakukan kegiatan entah itu naik bukit, naik gunung, ya tolong diperhatikan. Kalaupun membuat api unggun, tolong dimatikan, dipastikan mati dulu, baru ditinggalin. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan kayak kebakaran gunung segala macam itu kan sangat Ya, merugikan semua orang, semua pihak lah. Ya, mudah-mudahan saja kejadian yang kemarin di Anak Darah cepat pulih ya. Amin. Ya, teman-teman yang mau mendaki bisa menikmati lagi kan itu. Ya udah kebakaran kan agak lumayan lama pemulihannya. Lumayan lama. Rinjani juga sering kok. Bukan Anak Darah saja. Kalau dulu kan Rinjani juga sering kebakaran segala macam. Itu memang faktornya karena memang cuaca kemarau. Makanya dia agak cepat menjalarnya ya. Kebakarannya juga cepat. Jadi ya teman-teman yang di atas juga mohon berhati-hatilah dalam kondisi panas, jangan sampai membuat api unggun terus ditinggalin gitu. Oke, mungkin pesan terakhir sebelum kita tutup. Jangan pesan terakhir Bang, kayak saya mau mati aja Bang. Apa closing statement lah gitu kan dari closing statement lah mungkin dari Bang Opik dulu, closing statement bagi teman-teman yang mau mendaki ini, saran lah. Saran untuk apa nih? Ya untuk mendaki ya, terutama yang pemula gitu. yang ingin naik. Kalau saran saya supaya mereka berhati-hatilah, ya, jangan buat api unggun sembarangan, Oke. ya. Dan kalau mau naik gunung itu ajak teman yang sudah biasa. Kalau tidak mampu bayar porter, ajak teman yang biasa. Dan usahakan sehat jasmani dan rohani. Iya. Itu saja. Oke. Terus bagian salam buat generasi Gen Z nih yang mau mendaki, apa pesan? Pesan untuk teman-teman yang memang mau mendaki gunung dimanapun dan kapanpun, yang perlu diperhatikan adalah fisik, mental, dan yang terpenting adalah uang. Iya. Itu yang terpenting, siapkan dulu uangnya, lalu kemudian baru kita Booking.
Terus booking apa-apanya, lalu siapkan entah itu peralatan, terus waktu, terus tujuannya mana. Dan paling mendesak itu sih sekarang ini ya, khususnya Rinjani kalau saya, karena kita berada di Lombok ya. Karena kita berada di Lombok, pesan untuk TNGR, teman-teman porter, teman-teman gayat yang ada di entah itu di Senaru, entah itu di Torean, entah itu di Sembalun, tolong untuk sampah tolong diperhatikan. Dan pihak TNGR pun tolong itu sampahnya sangat memprihatinkan banget di atas. Dan kita juga siap untuk jadi relawan kalau memang kita diundang untuk bersih atau clean up ya. Clean up kita sudah siap kalau secara moral dan materi juga insya Allah kita siap dari pihak-pihak di bawah. Dan kapan kita diundang untuk diskusi masalah sampah? Itu siap. Oke. Mungkin itu omong-omong tentang dunia pergunungan kita kali ini. Jangan lupa pesan dan kesan yang udah disampaikan sama narasumber kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan yang menjadi kewajiban teman-teman kalau naik gunung nih, supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin cuman itu. Jangan lupa like and subscribe channel kita, dan jangan lupa juga semua tim kreatif kita berterima kasih. Thank you banget. Ingat WP.